Shalom, puji Tuhan saudara yang kekasih, ketemu lagi dengan kami anak-anak Tuhan pada saat ini untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita yakin dan percaya Tuhan tetap memberikan kita damai sejahtera, sukacita yang luar biasa, kekuatan dan kesehatan, sehingga kita boleh kuat untuk memuji Tuhan. Inilah kita saudara-saudaraku yang tetap memuji Tuhan. Untuk itu saudara kekasih, kita buka hati kita mau masuk, kita mau buka ibadah kita angkat pujian kita yang berkata, saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu. Amin. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, katakan hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan Yesusku. Engkau senantiasa sungguh baik kepada kami anak-anak-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan boleh kami ada Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Hati kami percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, bahkan Engkau sangat Tuhan cinta kepada kami anak-anak-Mu. Dimanapun kami anak-anak-Mu semua berada Tuhan, kami mau membuka hati kami Bapa yang baik untuk taat kepada Tuhan. Sebab itu pimpinlah ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga tamatnya. Kami undang Roh Kudus bersama dengan kami Bapa. Maka sebentar kami akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan sebagai ketaatan kami kepadamu. Engkau yang berkuasa bagi kami anak-anak-Mu, Roh-Mu yang akan bekerja bagi kami, supaya kami senantiasa boleh menerima kebenaran firman-Mu ini Tuhan, menjadi kekuatan dan rema bagi seluruh kehidupan kami. Kami buka pendengaran kami kepada Tuhan. Untuk itu kuasai hati dan pikiran kami, sembunyikan kami di belakang salib-Mu Bapa, supaya firman yang sudah senantiasa Bapakku akan kami dengarkan benar-benar firman yang membangun kehidupan kami, menguatkan kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu pengucapan syukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih ya. Kita tetap mau taat dan setia kepada Tuhan. Sebab itu saudara yang kekasih, mari kita sama-sama belajar saudaraku yang kekasih ya, di dalam kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus 5 ya. Saudara yang kekasih, mari kita belajar 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saudara yang kekasih, dikatakan di sana 1 Petrus 5 ayat ke-7, 2, 3 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Ya. Ini adalah mengenai kekhawatiran saudara yang kekasih. Karena banyak saudaraku saat ini, banyak orang yang khawatir atas segala keadaan yang menimpa segala bangsa. Bukan hanya bangsa Indonesia ini saja, tetapi semua bangsa. Ya saudaraku yang kekasih, banyak mengalami kekhawatiran karena segala keadaan saudaraku yang kekasih. Tetapi pada saat ini Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Saudaraku yang kekasih, di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan saudaraku, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak akan makan dan akan apa yang kamu minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang kekasih ya, Tuhan ingatkan kita supaya kita jangan khawatir atas setiap apa yang mau kita makan, apa yang akan mau kita minum. Tetapi Tuhan ingatkan, bukankah hidup itu lebih
kita minum, saudaraku kekasih. Ya, karena banyak orang saudaraku khawatir pada saat ini, apalah ya besok untuk kami makan, apalah ya selanjutnya untuk kami kelola, saudaraku kekasih. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi saudaraku nyatakan itu dalam segala hal permohonan di dalam doa. Tuhan ingatkan kita saat ini, saudaraku yang kekasih, bukan soal makanan apa yang mau kita makan, tetapi soal kehidupan kita ini. Karena hidup kita ini, saudaraku, adalah hidup yang berarti bagi Tuhan. Soal kehidupan kita ini, bagaimana Tuhan supaya berkenan kepada kehidupan kita, itu yang penting. Bukan soal apa yang kita makan, bukan soal apa yang kita minum. Itu senantiasa dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi kita, ada jaminan Tuhan. Jadi bagaimana supaya senantiasa kehidupan kita ini berkenan kepada Tuhan, itulah yang senantiasa kita saat ini pergunakan. Haleluya. Bukan soal makanan, bukan soal pakaian. Karena banyak orang mau ke gereja pun dia mempunyai pertimbangan, apa ya bajuku besok, apa ya bajuku untuk hari Minggu, ini sudah kupakai, apa ya sepatuku, bagaimana tasku. Bukan soal pakaian, saudaraku, untuk tubuh kita ini, tetapi bagi tubuh kita ini bagaimana supaya kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan katakan tubuhmu itu adalah baik Tuhan, supaya tubuh kita ini berkenan kepada Tuhan. Itu makanya Tuhan katakan, jangan kamu khawatir atas tubuhmu, atas apa yang kamu akan pakai. Tetapi saudaraku, bagaimana supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, itu maka Tuhan katakan, serahkan segala kekhawatiranmu. Jangan soal makanan, jangan soal pakaian kau khawatirkan sekarang, saudaraku, tetapi bagaimana supaya Tuhan berkenan kepada engkau. Mengapa seseorang itu bisa khawatir, saudaraku? Di dalam Matius 6 ayat 30 dikatakan, saudaraku yang kekasih, ya, Matius 6 ayat 30, bacakan dulu. Dikatakan di sana, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? orang khawatir karena kurang percaya kepada Tuhan, sedangkan bunga didandani Tuhan begitu rupa, saudaraku yang kekasih. Ya, tetapi saudaraku, yang membuat manusia sekarang ini kurang percaya kepada Tuhan, sudah jelas Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Ya, sekalipun kita tidak melihat, tetapi bisa kita senantiasa merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya, mari senantiasa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, mari beriman kepada Tuhan, supaya jangan ada kekhawatiran, saudaraku. Iman itu adalah ilmu pasti. Iman itu adalah senantiasa suatu keyakinan. Bagaimana seseorang itu yakin bahwa dia ditolong. Saudaraku, kalau kita berobat pun bagaimana supaya kita senantiasa yakin, kita harus yakin dulu bahwa obat yang sudah kita minum itu, saudaraku, akan bisa dapat menolong kita. Tuhan punya penyembuhan 100%, tetapi ada jalannya ke dokter. Jadi kalau kita tidak yakin atas obat ini, kita ragu-ragu, nanti ku minum gak sembuh, nanti ku minum bagaimana ya. Nah, kalau banyak, saudaraku, keraguan itu tidak akan membawa kesehatan bagi tubuhmu. Demikian juga kita, saudaraku kekasih, kalau kita yakin kepada Tuhan 100% bahwa Tuhan pasti menolong kita, jangan khawatir, saudaraku. Ya, itu yang membuat orang kurang percaya kepada Yesus. Tuhan katakan, ya, bahwa Tuhanlah segala-galanya. Akibat kalau orang, saudaraku yang kekasih, sudah khawatir, apa akibatnya? Di dalam Amsal 12 ayat 25, bacakan dulu dengan cepat. Akibat kalau orang sudah khawatir, ya, apa akibatnya? Kalau orang khawatir, saudaraku yang kekasih. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Bungkuk, kekhawatiran. Kalau kita khawatir aja dalam hati ini, bungkuk, saudaraku. Saudaraku tahu arti, pernah melihat orang bungkuk? Kalau saudaraku berjalan pun bagaimana capek rasanya kita lihat dia berjalan, tidak bisa tegak dia, saudaraku. Begitu juga kalau ada kekhawatiran dalam hidup kita, dalam hati kita, bagaikan kita bungkuk, saudaraku. Ada beban yang menimpa badan kita ini sehingga kita tidak bisa berjalan dengan tegak, tetapi bungkuk, saudaraku yang kekasih. Ya, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perkataan kita adalah perkataan yang senantiasa positif. Aku pasti ditolong Tuhan, aku pasti disembuhkan Tuhan, aku pasti ada jalan keluar bersama dengan Yesus. Perkataan yang membuat hati kita bersuka cita. Jangan khawatir, saudaraku, karena khawatir itu adalah tipu muslihat daripada iblis. Iblis selalu memberikan roh kekhawatiran kepada setiap manusia. Supaya kenapa? Supaya tidak ada keyakinan kepada Tuhan. Selalu dia intimidasi pikiran orang, saudaraku. Mana mungkin engkau sehat, mana mungkin engkau tertolong, mana mungkin engkau bisa makan lagi, sedangkan kau tidak punya uang hari ini.
Itu pekerjaan iblis, saudaraku yang kekasih, supaya kita bungkuk, supaya kita tidak bisa tegak untuk menghadapi apa yang di depan kita. Tetapi Tuhan katakan, ya, jangan kamu khawatir, saudaraku yang kekasih. Jadi saudaraku yang kekasih, sudah tahu kita mengapa seseorang itu bisa khawatir, karena kurang percaya. Akibat kalau khawatir tadi, ya, bungkuk, tidak ada senantiasa bisa lagi tegak menghadapi segala sesuatu, karena itu adalah pekerjaan iblis dalam seluruh kehidupan manusia. Bagaimana kunci supaya tidak khawatir? Ada kuncinya, saudaraku yang kekasih. Yang pertama, bagaimana kuncinya supaya kita tidak khawatir dalam hari-hari yang terakhir ini? Bagaimana kuncinya, saudaraku yang kekasih? 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan yang tadi, firman Tuhan tadi, ya, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Langsung kita serahkan, Tuhan, ini masalahku, Tuhan, ini pergumulanku, Tuhan, ini penyakitku, Tuhan, di sini aku tidak bisa. Ya, serahkan semua apa yang terjadi bagi kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Yakin dan percaya. Sebab iman itu adalah suatu keyakinan, harus yakin Tuhanku pasti menolong aku. Ada keyakinan yang kokoh dalam hidup kita. Itu cara kita untuk senantiasa menangani segala kekhawatiran supaya hilang. So, kalau sudah kita serahkan kepada Tuhan, yakin, ya, jangan percaya. Jangan senantiasa, saudaraku yang kekasih, ya, tidak percaya, tetapi harus percaya kepada Tuhan. Yang saudaraku, Filipi 4 ayat 6 dikatakan, bacakan dulu, jangan cepat, ya. Bagaimana kuncinya supaya kekhawatiran itu hilang dari kehidupan kita? Ya, ini kuncinya, saudaraku, supaya kita tahu anak-anak Tuhan, ya, menghadapi situasi ini. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, dikatakan di Filipi 4 ayat 6 tadi, saudaraku, dengan jelas dikatakan di sini, ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir, ya. Jangan khawatir, tetapi nyatakanlah itu lewat doa, saudaraku. Di dalam bahasa Batak saudaraku, paling bagus firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih. Unang hol sohon hamu agia aha, alai sandok papotohon hamu atu debata. Pangidoan muna marhite-hite tangiang dohot elek-elek mardoan maulehate. Babawa hamuma tu debata. Aha na dihol soho di rohamuna. Apa yang ada dalam kehidupan kita ini, saudaraku kekasih, ya, mardoan elek-elek. Harus kita bujuk Tuhan itu, saudaraku. Kalau ada pergumulan kita, ya, saudaraku, harus kita bujuk. Dengan apa? Ya, dengan doa kita, dengan syukur kita lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, ya. Kita harus bujuk dulu Tuhan itu. Kita harus elek-elek dulu Tuhan itu. Tuhan, ini masalahku, tolong aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ya, unahol sohon, ya, karena banyak orang hanya mau sohon, saudaraku, pada saat ini. Oh, bagaimana ini? Oh, kayak mana penyakitku ini? Oh, bagaimana ini? Terus, oh, saudaraku kekasih. Tetapi Tuhan katakan, serahkan semua kepada Tuhan lewat doa. Tetapi banyak orang sesudah ada pun masalah, dia tidak mau masuk di dalam doa. Kenapa? Karena dia pikir dia bisa menyelesaikan masalahnya itu, saudaraku. Tetapi Tuhan ingatkan kita, anak-anak Tuhan, ya, saudaraku yang kekasih, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kekhawatiran apa yang ada di depan kita, saudaraku? Mari kita masuk di dalam doa. Serahkan. Pabotoho kamu, artinya bahasa Bataknya pabotoho kamu, ya. Kasih tahu semua isi hatimu kepada Tuhan lewat doa permohonan. Haleluya. Maka saudaraku yang kekasih, yakin dan percayalah, kekhawatiran itu akan hilang dari kehidupan kita. Doa adalah nafas orang percaya. Maka dikatakan, saudaraku, harus kita sungguh-sungguh berdoa. Bagaikan Daniel 3 kali 1 hari berdoa dia, saudaraku yang kekasih, sehingga tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Daud juga orang yang serius berdoa, sehingga tidak ada kekhawatirannya dalam hidupnya. Karena kenapa? Dia sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena ada Tuhan kita bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Dia adalah Bapa segala bangsa, Bapa segala manusia. Saudaraku, dia tidak memandang bulu, asal kita mau sungguh-sungguh datang kepada dia. Maka kekhawatiran itu, saudaraku yang kekasih, akan hilang dari kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, lihat dulu dalam Yeremia 17 ayat 8. Yang kedua itu kuncinya, ya, saudaraku yang kekasih. Setelah kita tadi berdoa, kuncinya yang kedua apa? Yeremia 17 ayat 8a aja. A. Yeremia 17 ayat 8a. Ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, saudaraku yang kekasih. Ya, artinya, saudaraku, hidupnya di dalam firman Tuhan, ditanam di tepi air. Saudaraku, berarti air ini berbicara kebenaran firman Tuhan.
supaya engkau senantiasa memiliki ya kekuatan saudaraku yang kekasih, supaya hilang kekhawatiranmu. Harus kau ditanam di tepi air saudaraku yang kekasih ya. Harus kau ditanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pokok pikiran kita saudaraku yang kekasih, andalan kita saudaraku untuk menghilangkan segala kekhawatiran saudaraku yang kekasih. Karena saudaraku kita lihat di berbagai mancanegara saudaraku ya, semuanya saat ini mengalami global krisis saudaraku yang kekasih, termasuk kita bangsa Indonesia juga saudaraku yang kekasih. Walaupun masih -4 ataupun 3 itu saudaraku yang kekasih, tetapi itu saudaraku membuat banyak orang khawatir saat ini. Bagaimana ya usahaku, bagaimana ya pekerjaanku? Jangan khawatir, Tuhan kita ada membela kita, anak-anak Tuhan, asal kita mau berdoa sungguh-sungguh, ditanam di bait Allah, ditanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, Lukas 13 ayat 10-13. Ya saudaraku yang kekasih, Lukas 13 ayat 10-13. Lukas 13 ayat 10-13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Haleluya. Ini kunci supaya senantiasa kekhawatiran itu hilang dari kehidupan kita ya. Dikatakan di sana ya, datanglah perempuan itu ke rumah Tuhan untuk mendengarkan pengajaran yang diajarkan Tuhan. Berarti perempuan ini pergi ke gereja, saudaraku kekasih. Datang dia ke rumah Tuhan. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, saudaraku, maka kekhawatiran kita akan lepas, saudaraku kekasih. Jangan engkau kalau ada senantiasa masalah, ada penyakit, saudaraku, jangan engkau pergi kepada orang-orang dunia, jangan engkau pergi kepada keluarga saudaraku, tetapi pergilah engkau ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena di sana ada senantiasa penyembuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Pergi ke rumah Tuhan, suka ke rumah Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, itu membuat hilang kekhawatiran kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, maka dikatakan saudaraku ketika perempuan ini saudaraku yang kekasih sudah dirasuk oleh setan saudaraku selama 18 tahun ya. 18 tahun perempuan ini dirasuk oleh iblis saudaraku kekasih ya, sehingga dia membuat dia bungkuk. Tetapi ketika dia melangkah datang mendengarkan pengajaran yang ada di dalam rumah ibadat itu saudaraku kekasih, maka di ayat 13 dikatakan saudaraku, apa dikatakan di ayat 13? Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdiri perempuan itu dan memuliakan Allah. Amin. Ya, ketika kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan memberikan jawaban. Ya, ada tangan Tuhan senantiasa untuk memberkati kita, untuk menolong kita, untuk menyembuhkan penyakit kita, untuk menyelesaikan masalah kita, pergumulan kita. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, Dia selesaikan itu ketika kita tunduk, ketika kita datang untuk senantiasa ke rumah Tuhan. Ada Tuhan senantiasa meletakkan tangannya kepada kita seperti kepada perempuan ini. Di ayat selanjutnya dikatakan saudaraku, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Sudah 18 tahun dia diikat iblis, saudaraku kekasih, dirasuk oleh ya kekuatan dunia ini. Tetapi ketika dia mengambil komitmen untuk datang, ketika dia dengarkan saudaraku kekasih, Yesus ada sedang mengajar di dalam rumah ibadat itu, maka dia datang, dia hampiri itu saudaraku kekasih ya. Ketika itulah Tuhan melihat saudaraku kekasih dan dia menurunkan tangannya. Dia dilepaskan dari ikatan iblis itu saudaraku. Sudah 18 tahun dia bungkuk, dia diikat, dirasuk oleh kuasa kegelapan. Tetapi ketika dia datang merendahkan diri di kaki Tuhan saudaraku, maka Tuhan melepaskan dia dari ikatan-ikatan itu. Ikatan apa saudaraku yang mengikat kita pada saat ini? Mungkin engkau sudah bergumul berapa puluh tahun saudaraku yang kekasih. Tetapi mari saudaraku yang kekasih ya, kita mau datang kepada Tuhan. Sudah kita pelajari tadi supaya kekhawatiran itu hilang dari hidup kita saudaraku. Jangan senantiasa kita bebal saudaraku, tetapilah menjadi orang-orang yang bijak. Orang bijak itu saudaraku yang kekasih, ketika ada dia mengalami masalah, dia langsung datang bertobat kepada Tuhan. Haleluya. Dia mencari perkenangan Tuhan, dia datang ke gereja saudaraku ya, beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau mungkin engkau selama ini malas, ataupun engkau selalu dirasuk oleh kuasa-kuasa kegelapan yang membuat engkau bungkuk, tidak mau senantiasa mengalami kesembuhan, mari mulai hari ini engkau lepaskan itu, datang kau ke rumah Tuhan. Ya, di rumah Tuhan adalah jawaban yang paling terindah. Haleluya.
Lewat doa-doa kita, Tuhan memperhatikan kita semuanya untuk mengatasi segala kesulitan, mengatasi segala kekhawatiran yang ada di dalam hidup kita yang menimpa segala dunia ini, saudaraku. Harus kita punya komitmen, yaitu seperti Daniel 3 kali berdoa dalam satu hari. Haleluya. Masuk di dalam doa. Itulah yang membuat kita, saudaraku yang kekasih, ya, hidup di dalam segala pertolongan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dimanapun kita berada, mari saudaraku hilangkan kekhawatiranmu, karena itu adalah pekerjaan iblis. Dia membungkukkan orang-orang percaya seperti perempuan ini 18 tahun, dirasuk oleh kekuatan dunia ini. Tetapi kita jangan mau, saudaraku, kita lepaskan itu, saudaraku. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan sudah berkata jelas dalam 1 Petrus ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kita. Tuhan memelihara kita, saudaraku. Tidak ada kekhawatiran yang dapat menghimpit kita, karena kita senantiasa mau tunduk kepada Tuhan. Kita angkat dulu lagi pujian kita, ya. Kita mau tutup di dalam doa, saudaraku. Kita angkat, tak usah aku takut, saudaraku, aku kasih. Haleluya. Benarlah pujian kami, Tuhan. Tak usah kami takut, Tuhan Yesus. Tak usah kami khawatir tentang apapun juga, Bapa. Karena kami tahu Kau adalah Bapa yang luar biasa, yang senantiasa memelihara kami seluruh anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Bapa yang baik, mana masalah boleh ada, persoalan boleh ada, Tuhan, penyakit boleh ada, tetapi kami punya komitmen bahwa Tuhan adalah penolong kami. Jikalau Tuhan menolong kami, apakah yang dapat senantiasa dilakukan oleh dunia ini terhadap kami anak-anak-Mu? Engkau yang memelihara hidup kami, Bapa. Kami aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang saat ini, yang boleh menguatkan kami, Bapak, mengingatkan kami anak-anak-Mu. Boleh kami senantiasa terus hidup di dalam doa, Tuhan. Boleh kami tunduk kepada Tuhan. Boleh kami terus mencari wajah-Mu, Bapak yang baik di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberkati kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Jikalau ada Tuhan saat ini anak-anak-Mu yang masih Tuhan dalam kekhawatiran, mari Tuhan cabut segala kekhawatiran mereka. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala bagi kehidupan mereka, Bapak. Sembuhkan mereka yang sakit, Bapak yang baik. Kuatkan mereka yang lemah, Tuhan. Hiburkan mereka yang susah. Berikan Tuhan jalan keluar kepada mereka, Tuhan, yang senantiasa mengalami jalan buntu, yang senantiasa membutuhkan pekerjaan juga. Buka jalan-Mu yang terbaik, Bapak yang baik dalam surga. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengasihi kami anak-anak-Mu. Turunlah belas kasihan-Mu bagi kami anak-anak-Mu, Bapak yang baik. Cabut seluruh kekhawatiran kami. Biar kami hidup di dalam doa, Bapak yang baik. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau
Engkau Raja di atas segala raja. Buat segala firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kami terima ini dengan iman ya Bapa yang baik, dengan keyakinan yang kokoh bahwa kami tidak khawatir tentang apapun juga. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah Tuhan ibadah ringkas kami Tuhan yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami yakin dan percaya kami semuanya dimenangkan, kami semuanya dihiburkan, dan kami semuanya dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagimu. Kami peraskan doa kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara kekasih ya. Inilah ringkasan ibadah kita. Jangan khawatir, kita semua anak-anak Tuhan. Ada Bapa kita yang luar biasa, memelihara tubuh, jiwa dan roh kita, memenuhi segala keperluan kita masing-masing. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi di dalam ibadah kita selanjutnya. Tunggu saja ibadah kita selanjutnya saudara kekasih. Tetap dukunglah pelayanan kita ini saudara kekasih. Tetap like saudara, bagikan saudara kekasih kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita. Bahkan juga senantiasa jangan lupa subscribe ya saudara kekasih, untuk mendukung pelayanan kita ini. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi. Shalom. Haleluya.